Sekarang kita akan belajar mengenai rasio dan proporsi, yang dimana kerangka pelajarannya ada perbandingan, rasio, dan proporsi. Berapa jam yang kamu habiskan untuk bermain game dalam sehari? Perbandingan, yang dimana perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan rasio dan proporsi. Rasio adalah hubungan antara dua besaran yang sejenis. Rasio dapat ditulis dalam bentuk A terhadap B atau A per B. Tulisannya itu A dibagi B sama dengan A per B. Sedangkan proporsi adalah persamaan antara dua perbandingan atau rasio. Proporsi dapat ditulis dalam bentuk A terhadap B sama dengan C terhadap D, atau A per B sama dengan C per D. Rasio digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Ini ditulis dalam bentuk A bagi B dibaca A terhadap B. Rasio jumlah apel terhadap jumlah pisang adalah 2 terhadap 5 atau 2 apel untuk setiap 5 pisang. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis contoh dari rasio. Yang pertama itu ada rasio bagian terhadap bagian, yang dimana membandingkan satu bagian dengan bagian lainnya. Dapat kita lihat dari contohnya, terdapat 3 bola voli. Nah, bola voli itu yang kita katakan itu yang berwarna kuning, dan terdapat 8 bola basketnya itu yang berwarna oranye. Nah, yang mana sih dari 3 bola voli dan 8 bola basket tersebut yang masuk ke dalam bagian? Dapat kita tulis yaitu 3:8. 3-nya itu termasuk ke dalam bagian dan 8-nya juga itu termasuk ke dalam bagian. Nah, dapat kita lihat jenis contoh rasio yang kedua yaitu rasio setara, yang dimana merujuk pada dua atau lebih rasio yang memiliki nilai yang sama. Nah, dapat kita lihat contohnya yaitu 1:3 sama dengan 2:6. Kenapa 1:3 sama dengan 2:6 kita katakan dia itu rasio setara? Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Ataupun sebaliknya yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka 1:3 sama dengan 2:6 bisa kita katakan sebagai rasio setara, yang dimana dapat mengalihkan atau membagi kedua bagian rasio dengan angka yang sama dan menghasilkan rasio yang setara. Yang ketiga yaitu rasio disederhanakan, yang dimana rasio ini merujuk pada rasio yang telah dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Contohnya itu dapat kita lihat 5:10, yaitu sama dengan 5/5 dibanding 10/5. Nah, 5/5 ini bisa kita sederhanakan yaitu dengan cara membaginya. 5 bagi 5 yaitu dia menghasilkan 1, sedangkan 10/5-nya itu dibagikan sehingga dia menghasilkan 2. Nah, rasio disederhanakan ini yaitu membagi kedua bagian rasio dengan faktor umum yang menghasilkan rasio yang disederhanakan. Nah, yang selanjutnya yaitu rasio bagian terhadap keseluruhan, yaitu membandingkan satu bagian dengan keseluruhan atau kuantitas total, yang dimana dapat kita lihat dari contohnya yaitu terdapat 3 bola voli dan 11 bola secara keseluruhan. Nah, dari ilustrasi gambar di atas dapat kita tunjukkan mana yang termasuk ke dalam bagian dan mana yang termasuk ke dalam keseluruhannya. Nah, yang masuk ke dalam keseluruhannya yaitu 11, dan yang masuk ke dalam kategori bagian yaitu 3. Jadi dapat dituliskan rasio bagian terhadap keseluruhan yaitu 3:11, yang dimana 3 itu termasuk ke dalam bagian dan 11-nya itu termasuk ke dalam keseluruhan. Nah, adapun dari ilustrasi satunya lagi yaitu ada 8 bola basket dan 11 bola secara total. Nah, sama juga sama kayak pembahasan saya selanjutnya yaitu terdapat bagian dan keseluruhannya. Yang mana sih yang termasuk ke dalam bagian dan keseluruhannya dari 8 bola basket dan 11
bola secara total. Yang masuk ke dalam bagian yaitu 8 dan yang masuk ke dalam keseluruhannya yaitu 11 sehingga dapat ditulis yaitu 8:11. Yang terakhir yaitu rasio sebagai pecahan. Nah, kita juga dapat menggambarkan rasio sebagai pecahan. Dapat kita lihat dari contoh di atas yaitu ada 3 bola voli dan 11 bola basket secara total. Nah, gimana sih caranya kita mengubah rasio menjadi pecahan? Dapat kita lihat terlebih dahulu. Kita akan membuat perbandingan atau rasionya terlebih dahulu, yaitu dengan cara 3:11. Nah, 3:11 tersebut kita ubah dia menjadi pecahan yaitu 3/11. Nah, sehingga 3:11 menjadi 3/11. Nah, adapun yang kedua yaitu ada 8 bola basket dan 11 bola secara total. Sama juga kayak penjelasan saya di awal, yaitu kita tulis terlebih dahulu yaitu perbandingan atau rasionya yaitu 8:11. Nah, kemudian 8:11 tersebut kita ubah dia menjadi pecahan. Nah, sehingga 8:11 tersebut menjadi 8/11. Nah, adapun tips dari rasio sebagai pecahannya itu yaitu pembilang menunjukkan sisi kiri sedangkan penyebut menunjukkan sisi kanan. Coba pikirkan, jika kamu menghabiskan 3 jam dalam sehari untuk bermain game favoritmu, rasio sederhana apa yang dapat digunakan untuk menggambarkannya? Selanjutnya ada 3 dibagi 24. Nah, 3 dibagi 24 ini bisa disederhanakan menjadi 1 dibagi 8. Bagaimana caranya? Yaitu sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 menghasilkan 1. 24 dibagi 3 menghasilkan 8. Jadi rasio yang disederhanakan dari 3 dibagi 24 adalah 1 dibagi 8. Selanjutnya proporsi. Proporsi adalah pernyataan dua rasio atau dua perbandingan adalah sama. Kata lain, proporsi menunjukkan kesetaraan antara dua hubungan. Matematika, proporsi ditulis seperti ini. A banding B sama dengan C banding D atau A per B sama dengan C per D. Contohnya yaitu jika 2:3 sama dengan 4:6, maka keduanya disebut proporsional karena hasil pembagiannya sama, yaitu 2/3 sama dengan 4/6. Proporsi banyak digunakan untuk menghitung sesuatu yang belum diketahui. Misalnya menentukan tinggi bayangan pohon berdasarkan panjang bayangan benda yang sudah diketahui. 2 dibagi 3 sama dengan 4 dibagi 6, hasilnya sama jika 4 dibagi 6 sama dengan 2 dibagi 3. Bagaimana caranya? Yaitu sama-sama dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Makanya dibilang pernyataan bahwa 2 perbandingan rasio sama besar. Mobil A menempuh 120 km dalam 3 jam. Kalau kecepatannya tetap, berapa jarak yang ditempuh dalam 5 jam? Jadi cara jawabnya itu, kan itu dibilang ada 3 jam. Nah, 3 jam itu kita ambil jadi 3. Menempuh 120 km. Jadinya 3 dibagi 120. Berapa jarak yang ditempuh dalam 5 jam? Nah, 5 jam itu kita simulkan dengan 5. Jadi, 3 dibagi 120 sama dengan 5. Nah, dibilang kan juga tadi jarak tempuh. Jarak tempuh itu kita simbolkan dengan X. Jadi, kita sekarang akan mencari nilai X. X tadi kan jarak tempuh. Nah, X sama dengan 5 dikali 120 dibagi 3. Kalau kita hitung terlebih dahulu, kita akan menghitung perkalian. 5 dikali 120 kan sama dengan 600. Nah, 600 dibagi
3 sama dengan 200. Jadinya 200 km.